Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Adam? Ya, sebenarnya kurang baik, Bu. Waduh, kenapa? Oh iya, tadi Pak Adam telepon saya ya. Maaf, tadi saya tuh sedang di jalan, makanya nggak bisa angkat telepon. Nah, saya sudah baca pesan dari Bapak, katanya Bapak ingin diskusi ya hari ini. Iya, benar, Bu. Jadi, seperti yang sudah saya cek ke Ibu tadi, saya ingin meminta waktu Ibu Reja sebentar untuk berdiskusi dan saya berterima kasih sekali karena Ibu Reja sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya dan mengajak saya bergabung di Zoom ini, Bu. Iya Pak, sama-sama. Kebetulan saat ini saya kan lagi nggak ada kerjaan, jadi bisa kita diskusi. Nah, kira-kira terkait masalah apa nih yang ingin Bapak diskusikan dengan saya malam ini? Ya, jadi begini Bu Reja. Tadi waktu rapat di sekolah kami, jadi kepala sekolah kan menekankan pentingnya evaluasi presentasi kehadiran murid tuh. Dan Mm-mm. selain itu, beliau juga meminta agar rekapan capaian penilaian sementara itu segera dipresentasikan, Bu. Nah, kebetulan di antara sekian murid yang dipresentasikan oleh teman-teman guru mata pelajaran, terutama di guru mata pelajaran pilihan, eh, kebetulan di antaranya ada 3 murid di kelas saya, Bu. Nah, Oh, permasalahannya mm-mm. rata-rata pada kehadiran dan juga mereka kurang mengumpulkan tagihan tugas-tugas pada guru mata pelajaran pilihan, Bu. Begitu, Bu. Oh, jadi tadi Pak Adam ketika saya tanyakan kabar itu merasa kurang baik karena ada masalah ya dengan 3 orang murid di kelas binaan Bapak ya. Ya, benar Oke. sekali, Bu. Dan masalah itu tadi terkait dengan tingkat kehadiran dan tugas-tugas mata pelajaran pilihan ya, kalau saya tangkap ya. Ya, Ya, benar, Bu. oke. Kira-kira apa yang ingin Pak Adam dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi begini, Bu, ya ingin saya dapat dari obrolan ini terkait dengan langkah-langkah yang paling baik yang seperti apa yang bisa saya dapat untuk membina murid di kelas saya, Bu. Selain itu, Bu, saya ingin mendapatkan pencerahan yang baik, yang terstruktur terkait dengan cara menghadapi situasi seperti ini agar orang tua pun merasa tidak dirugikan. Begitupun rekan-rekan guru yang mengajar di mata pelajaran pilihan, Bu. Oke, jadi Pak Adam ingin menemukan langkah-langkah pencegahan sekaligus dengan cara mengatasinya ya. Nah, Benar, bisa Bu. ya, bisa Pak Adam ceritakan nih, kenapa bisa sampai ada 3 murid di kelas Bapak yang jarang masuk dan jarang mengumpulkan tugas pada guru mata pelajaran pilihan itu? Ya, jadi begini, Bu. Jadi setelah saya telusuri permasalahannya, saya Mm. memanggil beberapa siswa yang disebutkan itu secara terpisah. Saya mendapatkan gambaran alasan. Di antaranya salah satu siswa itu menerangkan dia sengaja untuk berlama-lama di jalan untuk terlambat tuh. Karena dia Mm-mm. merasa di jam itu, di jam pelajaran pilihan itu bukan mata pelajaran yang dia pilih, Bu, tetapi dipilihkan oleh orang tuanya. Waktu pada Mm. saat eh, sekolah mengirimkan Google Form untuk pengisian mata pelajaran pilihan untuk pindah ke fase F, Bu. Sedangkan yang satunya lagi, dia beralasan kalau setiap pagi itu dia ke apa nama ke toilet, Bu, tapi dia tidak lagi balik ke kelas. Alasannya karena dia lapar sehingga dia mampir ke kantin, kemudian obrol sama teman-teman yang sedang ada di apa nama di luar, Bu. Terus yang satu lagi permasalahannya mirip, Bu, hampir sama. Alasan yang saya dapat siswanya memang baik sih menurut saya karena dia izin untuk sholat duha. Tapi setelah sholat duha, dia tidak lagi balik. Katanya dia ngantuk jadi dia tiduran di musola. Bahkan kadang-kadang dia tunjukkan tempatnya di ruang pramuka, Bu, gitu, Bu. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi permasalahan yang dihadapi itu beraneka ragam ya Pak ya. Kalau saya tangkap tadi tuh ada yang
karena itu bukan mata pelajaran pilihan dari mereka, tapi dari orang tua. Kemudian ada yang ke toilet lanjut ke kantin, terus ada juga yang sholat Iya, duha, kemudian tertidur ya. Padahal Pak Adam sudah iya merasa betul. berusaha secara maksimal gitu ya untuk memantau mereka gitu ya. Heeh. Iya Bu. Oke, nah sekarang mungkin Bapak bisa ceritakan nih bagaimana kondisi murid yang Pak Adam inginkan sebenarnya. Ya, betul sekali Bu. Jadi begini Bu, Hmm. tentunya sebagai guru dan juga sebagai wali kelas ya, saya ingin melihat murid-murid saya itu mendapatkan pelajaran yang baik di sekolah, mematuhi Mm-mm. peraturan sekolah, serta tidak mengecewakan orang tua tentunya. Karena kasihan ya, karena orang tua di rumah juga mencari uang untuk membiayai pendidikan mereka. Saya juga sebenarnya Bu, saya ingin melihat mereka itu setara pintar, bahkan jauh lebih dari yang mereka miliki, menjadi murid yang pintar, cerdas, serta memiliki kesempatan yang sama dengan murid yang lain untuk mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Begitu, Bu. Oh, luar biasa sekali ya gambaran murid yang ingin Bapak tuju itu. Oke. Nah, sekarang nih Pak, bisa Bapak ceritakan ini. Nah, dari yang sudah Bapak ceritakan tentang penyebab permasalahan dari ketiga murid Bapak tadi. Nah, mungkin bisa disampaikan ke saya nih, rencana yang akan Bapak lakukan nih setelah Bapak sudah mengetahui penyebabnya tadi. Ya, tentu saja bisa, Bu. Jadi ke depannya, Bu, saya berencana untuk melakukan beberapa hal. Jadi yang Mm-mm. pertama mungkin saya mendalami alasan para murid yang tadi saya dengarkan. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk berkoordinasi, Bu, dengan security sekolah dan petugas piket untuk ya setidaknya, Bu, saya mendapatkan apa nama eh, support atau melakukan patroli secara berkala pada titik-titik yang disinyalir, Bu, tempat di mana siswa bisa nongkrong pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, Bu. Kemudian yang ketiga itu saya berencana untuk berkoordinasi dengan orang tua di rumah. Memang selama ini sudah, namun saya mencoba untuk lebih aktif lagi di grup WA, grup paguyuban orang tua kami, Bu. Dan yang berikutnya lagi tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya, khususnya Bu ya, yang Iya. mengajar di mata pelajaran pilihan. Ya, begitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya rencana yang sudah Bapak paparkan tadi. Insya Allah Pak Adam diberikan kemudahan gitu ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi Pak Adam sudah menceritakan tuh terdapat 4 rencana yang akan Bapak tempuh gitu ya secara runtun tadi sudah diceritakan. Yang intinya tadi kebanyakan adalah berkolaborasi. Nah, kira-kira apa Ya, komitmen yang akan Bapak tunjukkan ke depan terkait dari permasalahan yang Bapak hadapi ini. iya betul Bu. Jadi setelah saya mendapatkan gambaran permasalahan dan berdiskusi dengan Ibu pada malam ini, mungkin ke depannya saya mencoba untuk mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak yang sudah saya sebutkan tadi, Bu. Saya juga bertekad untuk terus melakukan pendampingan kepada murid tanpa harus menjustis mereka sebagai pelanggar, sebab Mm. saya sadar bahwa mereka juga butuh pendampingan yang positif untuk bisa setara dengan rekan-rekan mereka yang lain, Bu. Begitu. Wah, bagus sekali Pak komitmen yang sudah Pak Adam buat untuk menghadapi masalah ini ya. Nah, sekarang coba Pak Adam refleksikan. Tadi Pak Adam sudah memaparkan penyebabnya, rencana, dan komitmen Bapak. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari diskusi kita malam ini? Iya, Bu Reja. Ya, jadi begini Bu, emang sebelumnya saya akui saya dari tadi kepikiran sekali terhadap masalah yang saya hadapi ini. Namun setelah saya apa nama mengingat-ingat lagi, tiba-tiba saya kepikiran, oh ternyata Ibu Reja kan lagi sedang ikut program guru penggerak nih. Nah, kenapa Ya, tidak saya coba untuk menghubungi untuk ya setidaknya mendapat gambaran untuk menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Jadi oke. alhamdulillah Bu ya, jadi saya merasa ya tidak salah memilih coach saya pada malam ini, Bu. Jadi saya sudah merasa
sudah merasa bebas dari permasalahan, dan saya juga ya sudah bisa ya untuk siap untuk melakukan hal-hal konkret ke depannya, Bu. Begitu. Alhamdulillah, kalau begitu ya Pak ya, tetap semangat ya Pak. Insya Allah semua yang sudah Bapak ikhtiarkan, yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oh ya, Bu Reja, di tempat saya ini sudah terdengar suara azan, Bu. Mungkin sudah Oh, masuk waktu sholat. Mungkin iya. ibu juga sudah bersiap untuk mau sholat ya. Iya Jadi Pak Adam. mungkin obrolan Ya. kita Ah. cukupi ya hari ini untuk Iya, sementara oke. ini, Bu ya. Oke, Iya. oke, Pak Adam. Di tempat saya juga kebetulan sementara mau azan ini. Oke. Ya, jadi nanti kalau Pak Adam butuh teman untuk berbagi cerita lagi, jangan ragu ya untuk menghubungi saya. Oke, tetap semangat ya Pak Adam. Baik, Bu. Terima Ah, kasih, Bu. Saya pamit keluar, Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Reja. Waalaikumsalam Pak Adam. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat Pak, tapi agak galau gitu. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu barusan bilang lagi galau ya? Iya Galau Pak. kenapa, Bu? Ini Pak, saya lagi bingung, galau gitu ya, karena habis lihat lapor pendidikan sekolah saya, ternyata untuk kemampuan numerasinya tahun ini tuh turun Pak. Makanya tadi saya WA Bapak gitu kan, berharap sih ketika di coaching sekarang saya bisa ada sesuatu gitu. Apa Bapak ada waktu? Boleh, Bu. Ada selalu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Harapan saya setelah di coaching Pak Adam, saya berharap bisa dapat ide-ide gitu Pak terkait dengan cara meningkatkan kemampuan numerasi murid saya. Karena kan kalau saya lihat di rapor pendidikan yang tahun 2023 itu kemarin, eh, nilai numerasinya itu turun Pak sekitar 15% dibanding dengan tahun 2022 gitu Pak. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid-murid di sekolah ya? Iya, Pak, benar sekali. Saya ingin itu murid-murid saya yang saat ini kelas 7 itu, Pak, bisa lebih siap gitu, Pak, mengikuti asesmen nasional tahun depan. Jadi terutama itu Baik, saat ngerjakan soal numerasi gitu, Pak. Jadi harapannya rapor sekolah kami di tahun depan itu bisa meningkat gitu. baik. Dari yang Ibu ceritakan, Ibu ingin menemukan cara dan mempersiapkan murid kelas 7 saat ini upaya nilai rapot pendidikan tahun depan meningkat ya, Bu. Seperti apa tuh, Bu? Iya, Pak, benar, Apa benar, seperti Pak. itu? Iya, benar, Pak, seperti Iya. itu. Dari pengamatan Ibu, jika kita ambil skala 0 sampai 100%, 0% tidak siap dan 100%-nya sangat siap, kira-kira nih Bu, kira-kira murid kelas 7 yang sekarang ada di skala berapa, Bu? Menurut saya sih saat ini tuh mereka masih tergolong kurang siap ya Pak ya. Jadi mungkin di skala 40% mungkin baru Pak. Kurang siap yang Ibu maksud yang bagaimana, Bu? Dari pengamatan saya tuh Pak, sebagian besar dari mereka itu masih mengalami kesulitan gitu dalam melakukan operasi hitung dasar matematika. Nah, belum lagi banyak murid saya itu belum lancar membaca. Padahal kan kalau kita lihat di soal numerasi itu banyak yang berkaitan dengan memahami bacaan gitu Pak. Jadi sebagian besar murid kelas 7 masih belum lancar berhitung dasar dan membaca ya, Bu. Lalu, jika dibuat dalam bentuk skala persentase, Ibu berharap murid-murid Ibu itu bisa siap pada skala berapa, Bu?
Karena kan mengingat asesmen nasional itu kan sudah dekat nih ya Pak ya, waktunya udah nggak banyak. Jadi mungkin harapan saya mereka bisa siap sekitar 75% lah Pak. Baik, jika Ibu amati potensi, kekuatan, atau peluang di sekolah Ibu, adakah yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan numerasi? Em, Kekuatan di sekolah saya, kelebihannya, oh mungkin karena ini Pak, sekolah saya itu kan punya banyak bantuan Chromebook nih Pak, ada sekitar 60. Kemudian jaringan internet juga alhamdulillah lancar. Jadi mungkin saya bisa pakai itu gitu untuk membuat media pembelajaran interaktif, jadi anak-anak bisa tertarik gitu ya Pak ya untuk berhitung matematika. Nah, kemarin itu saya juga ikut webinar dari Revo tentang penggunaan Matigon, Pak. Ya, ada Matigon. Jadi mereka itu bisa langsung mencoba gitu ya, pakai Chromebook. Kayaknya itu menarik deh, Pak. Wah, menarik itu, Bu. Selain menggunakan Chromebook untuk media pembelajaran interaktif dan Matigon, apa Ibu kepikiran dengan ide lain enggak? Ide lain, oh mungkin bisa belajar di luar ruangan kali ya, Pak ya, karena sekolah saya itu kan halamannya luas. Jadi kita bisa ajak anak-anak bermain sambil belajar berhitung gitu ya Pak ya, berhitung matematika. Atau menghitung luas halaman mungkin bisa, atau mencari harta karun gitu kan supaya lebih seru gitu Pak. Dan di sekolah saya itu juga ini Pak, lengkap alat peraga matematikanya. Jadi mungkin bisa saya pakai gitu ya Pak ya untuk membantu mereka memahami konsep matematika gitu. Keren itu, Bu. Mungkinkah ada yang lain yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid, Bu? Hmm, yang lain ya, em, apa ya Pak ya? Eh, yang lain, apa ya Pak ya? Mungkin bisa dibantu kata kunci gitu, apa ya? Saya tadi cuman kepikiran Ya. media dan itu Chromebook Pak. Nah, sekarang kan Ibu lagi ikut program PPG ini. Kan di Mm. program PPG itu kan ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu bisa dicoba tuh, Bu. Gimana, Bu? Oh iya Pak, benar, benar, benar. Jadi iya ya Pak, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya di kelas saya. Jadi untuk yang kemampuannya apa cukup atau sudah bagus bisa saya kasih soal tantangan. Kemudian yang murid yang masih kemampuannya kurang atau di bawah, nanti saya bisa intensifkan lagi gitu untuk memberikan bantuan belajar ya Pak ya. Ya, baik, Bu. Jadi rencana Ibu ke depannya kira-kira seperti apa nih, Bu? Eh, Berarti rencana saya ke depan saya akan menyiapkan media pembelajaran interaktif untuk melatih kemampuan numerasi murid saya. Kemudian saya akan explore lagi tentang Matigon gitu kan, dan mengajak murid saya menggunakan itu untuk belajar pakai Chromebook juga. Dan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan alat peraga yang ada di lab matematika, Pak. Nah, yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Bu? Yang Matigon kayaknya Pak ya, karena kan lebih seru gitu kalau kita pakai teknologi. Anak-anak tuh juga senang sekali kalau diajak pakai Chromebook gitu, Pak. Jadi kapan kira-kira nih bisa Ibu coba? Minggu depan mungkin, Pak. Minggu depan bisa saya coba. Baik, minggu depan ya. Iya. Siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana itu nanti? Nanti mungkin saya bisa koordinasi dengan kepala lab komputer gitu ya, Pak ya, untuk mengizinkan saya menggunakan Chromebook di pembelajaran saya nanti. Nah, supaya kita tahu nih, ada progres dari pelaksanaan rencana aksi. Kira-kira bagaimana, Bu? Kita bisa video call lagi ya, Pak ya, minggu depan gitu ya, Pak ya. Oke, Bu. Semoga semua rencana Ibu bisa terlaksana sehingga akhirnya kemampuan numerasi murid bisa meningkat, Bu ya.
Amin, amin. Terima kasih ya Pak ya. Dengan coaching ini akhirnya saya dapat ide gitu ya untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid saya menggunakan kekuatan yang ada di sekolah saya gitu ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu di virtual minggu depan ya, Bu ya. Siap Pak, siap, siap. Jadi mungkin kita bisa akhiri coach kita kali ini, Bu. Iya Pak, boleh, boleh. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Oke ya, Bu. Saya Iya, pamit ya. Keluar. oke Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.